semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast BBC Bincang-bincang ceria. Nah, podcast kali ini itu temanya adalah bersyukur nikmat. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, kita kenalan dulu nih sama bintang tamunya. Coba dong kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Nama aku Kalista Putri Ucahini dan rekan saya. Di sini aku agak selalu kami sebagai pendampingnya Caca nih hari ini. Oke, nah, jadi kan tadi udah perkenalan nih, jadi kita langsung masuk ke podcastnya aja ya. Agaci sama Caca nih, pasti kan kalian gak asing kan sama bersyukur nikmat. Nah, kalau di antara kalian berdua nih, ada nggak sih yang pernah gak bersyukur gitu? Mungkin dari aku dulu ya. Pasti kalau nggak bersyukur tuh pasti pernah, karena kan semua orang kan pasti nikmatnya kan menurut mereka beda-beda. So aku sih pernah ya gitu. Terus kayak ngelihat orang yang nggak bersyukur juga sering. Contoh-contoh orang yang bersyukur. Nah, Mas Caca? Kalau aku jujur, pasti kita semua pernah ngerasain yang namanya nggak bersyukur. Tapi di balik itu kita seharusnya bisa melakukan hal yang lebih baik. Kita harus bersyukur. Ya, ngerasa kurang itu pasti pernah. Nah, kan tadi katanya pernah nih nggak bersyukur. Coba dong kayak kasih contoh gimana sih nggak bersyukur itu dalam hal apa gitu? Nggak bisa. Misalnya mungkin kalau aku nggak bersyukur sama apa yang hari ini Tuhan kasih kita, padahal kita sudah tidurnya, udah dikasih tempat tidur, tapi tetap aja kadang-kadang merasa kurang, ada aja yang nggak bersyukurnya. Kalau aku sih hampir sama kayak Caca, tapi lebih ke pencapaian gitu. Misalnya aku udah berusaha nih, terus udah ngeraih sesuatu tapi ngerasa kurang gitu. Jadi kayak kurang lah pokoknya. Jadi gak bersyukurnya di situ sih. Itu contohnya. Sama mungkin kayak ngelihat pencapaian orang lain kan, kayak kita di bawah mereka. Jadi itu sih faktor yang bikin gak bersyukur. Nah, kalian kan itu kayak pernah nggak bersyukur gitu. Nah, tadi kan kalian udah jelasin nih, kalian kan pernah nggak bersyukur tuh. Nah, terus apa sih yang kalian lakukan atau cara menghindari tidak bersyukur tersebut? Dari aku sih cara untuk menghindari gak bersyukur itu pastinya menyadari nikmat dari Allah SWT dari yang paling kecil. Kayak kita bangun itu udah termasuk nikmat. Terus kita juga berangkat ke sekolah, kita dapat makan dan lain sebagainya, itu udah termasuk nikmat dari Allah. Jadi hal-hal kecil itu sih harus disadarin. Nggak melulu tentang rezeki segala macam, itu kan udah termasuk nikmat kan. Nah, nggak selamanya ngelihat pencapaian orang tuh harus itu tulisannya ya patokan gitu. Jadi kita harus kayak nyadar aja sih sama hal-hal kecil. Ya, kalau aku juga sama sih sebenarnya sama Gracie. Tapi yang pasti kita tuh selalu cara kita agar bisa bersyukur itu selain menyadari hal-hal kecil, kita juga harus nggak selalu melihat yang di atas. Kita harus melihat orang-orang yang di bawah juga. Jadi kita sadar kalau sebenarnya kita tuh seharusnya kita harus lebih bersyukur. Itu ya nggak? Itu apa nih? Terus kan kalian tuh udah ini kan kayak misalkan pernah nggak bersyukur, tapi pastinya pernah juga dong namanya bersyukur, pasti sering dong. Nah, kalau misalkan dari Gracie sama Caca sendiri nih, contoh yang paling kayak berkesan kayak yang paling ini kayak bersyukurnya bersyukur banget gitu. Belum dari Caca. Nah, kalau aku hal-hal yang paling berkesan kalau kita bersyukur itu pasti kalau kita mendapatkan pencapaian yang kita inginkan. Jadi dengan kayak gitu kita tuh sangat bersyukur, kita dari hasil kerja keras kita, hasil susah-susahnya kita, itu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bersyukur banget sama sekali. Iya sih, benar kata Caca, tapi kalau aku sih ada tambahan. Hal yang bikin aku bersyukur banget itu hal-hal yang nggak diduga. Kayak misalnya tiba-tiba paham sama materi yang tadi susah banget, itu tuh bersyukur banget. Abis itu kayak misalnya aku nggak nyangka nih dapetin sesuatu itu, tau aku dapet gitu.
Nah itu sih yang bikin bersyukur banget, sama mungkin kayak diperhatiin gitu, itu udah termasuk bersyukur. Nah, terus kalau kan dari Kak Caca sama Agaci ini pernah nih bersyukur ya, ngerasain nggak sih keuntungan dari bersyukur itu, atau enggak pernah juga kan nggak bersyukur, terus ngerasain juga nggak kayak dampak dari nggak bersyukur itu gimana sih? Aku sih pastinya ngerasain ya kalau keuntungan dari bersyukur, yaitu hati itu lebih lapang, terus nggak ada beban, habis itu lebih lega plong gitu pikirannya, karena nggak perlu mikirin, kita nggak dapet nih sesuatu yang kita dapat, nggak dapet sesuatu yang kita pengen, kayak misalnya hal apa yang kita pengen nggak dapet, tapi kita sadar misalnya orang lain tuh belum tentu dapet apa yang kita dapet sekarang, jadi kayak itu sih lebih lega. Kalau misalnya tentang hal yang kerugian itu pasti dapat juga kayak kebalikannya, misalnya jadi banyak pikiran, terus juga jadi dari banyak pikiran itu jadi kan udah capek juga kan sekolah segala macam, jadinya udah capek fisik, capek mental juga, capek batin, jadi kayak makin berantakan aja gitu loh kalau nggak bersyukur. Ya, kalau dari aku pasti banyak banget ya keuntungan dari bersyukur. Nah, salah satunya itu jadi kita lebih optimis dan percaya diri sama diri kita juga. Jadi kita lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, selain itu jadi kita lebih bahagia karena kita mensyukuri apa yang kita punya dan mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi hidup kita tuh lebih merasa cukup dan bahagia. Selain itu pasti ada kekurangannya. Kekurangannya kalau nggak bersyukur itu pasti kita jadi hidupnya merasa nggak bahagia, merasa selalu kurang. Itu dia. Terus aku itu kan tadi udah membahas keuntungan dan dampak. Oke, mungkin segitu aja ya podcast dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian. Sebelum penutupan, kayaknya Pak Is punya pantun ya nggak ya? Wis, apa dulu ya. Nih ada. Apa tuh? Iya, coba. Si Tata tukang cukur. Cakep. Jangan lupa bersyukur. Kami dari BBC BBC. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.